Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Berbahagialah kita yang pagi hari ini menerima kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu ini bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Firman-Nya mampu mengubah yang pahit menjadi manis, bahkan yang tidak ada. Dalam firman-Nya Dia mampu untuk menciptakannya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Wahyu pasal ke-14 ayat ke-12 yang baru saja kita baca memberikan penekanan bahwa tiap orang percaya harus hidup dalam ketekunan. Kata tekun yang digunakan dalam teks yang ada adalah hupomai, yang dapat diartikan juga sebagai constancy dan endurance. Bahkan karakteristik seseorang yang tidak akan dibelokkan dari tujuan, dan bagaimana orang tersebut memegang loyalitas kepada iman dan mampu untuk tetap berdiri teguh dalam tekanan dan ujian berat. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya dan amin. Dia akan selalu memberikan kita bukan hanya kekuatan tetapi hikmat. Sudah pasti. Tetapi bagian kita, orang yang percaya, harus berani pikul salib, bayar harga, tekun. Tekun dalam hal apa? Bukan tekun dalam hal mencari sesuatu yang kemudian habis untuk pemuasan keinginan-keinginan kita semata. Yang penting saya enak. Kalaupun saya bayar harga, saya akan dapat sesuatu yang asik. Bukan itu. Tekun yang dimaksud dalam pesan akhir bagi kehidupan tiap manusia yang tercatat dalam kitab Wahyu adalah tekun untuk menuruti perintah Allah. Apa perintah Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus berkata, dalam dua hukum itulah tersimpul seluruh hukum dan kitab-kitab para nabi. Dan yang paling penting juga, iman kepada Yesus. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Yesus, kita harus merefleksikan bahwa kita yakin Ia mati di Golgota untuk membebaskan kita. Kita yakin saat Dia berkata sudah selesai, maka tidak lagi ada penghalang antara kita dan Tuhan. Sudah tidak ada lagi barrier. Kita mampu untuk masuk dalam tahta kasih karunia-Nya. Beriman kepada Yesus, kita yakin waktu Dia bangkit, kita pun bangkit dari kehidupan lama. Sehingga kita tidak berorientasi pada daging, tetapi berorientasi bagaimana spiritualitas kita dapat terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin kita kenal Tuhan, makin hidup kita serupa dan segambar. Mau melakukan hal-hal yang mungkin dianggap sepele,
Hari Minggu pagi saya melihat di depan gereja ada genangan air, padahal tidak turun hujan. Saya tahu ada yang cuci kendaraan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi banyak sekali sampah plastik. Sementara Sabtu pagi, saya dan istri sudah membersihkan bukan hanya ruang dalam gereja sampai pada pelataran gereja. Buat apa marah? Lakukan. Punguti sampah itu meskipun sudah berpakaian lengkap untuk memimpin ibadah. Kalau kita serupa dan segambar dengan Kristus dan itu adalah tujuan kita, maka dengan senang hati kita akan melakukan segala sesuatu. Karena iman kepada Yesus itu berbicara bahwa kita telah bangkit. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita beriman kepada Yesus, maka kita yakin ketika dia terangkat ke sorga, dia mengutus rohnya. Rohnya tinggal permanen. Roh Kudus itu yang akan menuntun, mengajar, membimbing dan mengingatkan kita akan segala sesuatu. Jadi tekunlah dalam firman. Tekunlah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka saya yakin ada berkat khusus yang disediakan Tuhan buat kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.